Aset tetap, pengukuran setelah pengakuan awal, model biaya atau model revaluasian. Beberapa waktu yang lalu, saya berdiskusi dengan seorang teman. Dia menyampaikan bahwa tanah dan gedung yang dimiliki perusahaannya dianggap dicatat terlalu kecil di laporan keuangan, karena dicatat menggunakan harga beli yang sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Sedangkan saat ini, harga tanah dan bangunan di sekitar perusahaannya jauh lebih tinggi, dan manajemen meminta dia untuk mencari tahu apakah pencatatan tanah dan bangunan di laporan keuangan dapat disesuaikan sehingga mencerminkan harga saat ini. Terkait dengan pengukuran aset tetap setelah pengakuan awal, PSAK 16 menetapkan bahwa entitas dapat memilih menggunakan model biaya atau model revaluasian sebagai kebijakan akuntansinya. Sebagai catatan, model pengukuran yang digunakan dapat berbeda antara satu kelompok aset tetap dengan kelompok aset tetap yang lainnya. Namun, seluruh aset tetap yang ada dalam satu kelompok yang sama harus menggunakan model yang sama juga. Sebagai ilustrasi, perusahaan memiliki kelompok aset tetap berupa tanah, bangunan, mesin, dan perabotan kantor. Maka bila tanah atau mesin atau perabotan kantor menggunakan model biaya, maka bangunan diperkenankan menggunakan model revaluasian. Namun untuk seluruh bangunan yang dimiliki, dalam hal ini bila perusahaan memiliki lebih dari satu bangunan, harus menggunakan model yang sama, yaitu model revaluasian. Di model biaya, setelah diakui sebagai aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai yang terjadi atas aset tetap tersebut. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 1 Januari 2019, PTA membeli mesin seharga 1 miliar. Manajemen menetapkan masa manfaat mesin tersebut selama 8 tahun, tanpa nilai sisa, dan menggunakan metode garis lurus untuk menghitung penyusutannya. Pada tanggal 30 Desember 2020, manajemen menemukan kerusakan yang cukup signifikan atas mesin tersebut yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Dan perbaikan atas kerusakan tidak dapat ditentukan kapan, karena terkendala tidak adanya suku cadang dan pihak yang memiliki keahlian spesifik untuk mesin tersebut. Dan kemudian diestimasi penurunan nilai mesin akibat kerusakan adalah sebesar 100 juta. Maka pada tanggal 31 Desember 2020, mesin akan dicatat sebesar biaya perolehan 1 miliar dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai masing-masing 250 juta dan 100 juta, sehingga diketahui nilai tercatatnya sebesar 650 juta. Sedangkan model revaluasian mengukur aset tetap sebesar nilai wajarnya setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Pada model revaluasian ini, aset tetap diharapkan dicatat sesuai dengan nilai wajar terkininya, karena konsep nilai wajar sejatinya mencerminkan suatu jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi. Terdapat dua alternatif pendekatan untuk mengakui nilai wajar aset tetap, yaitu pertama, jumlah tercatat bruto disajikan kembali secara konsisten dengan revaluasi jumlah tercatat tersebut, dan akumulasi penyusutannya disesuaikan untuk menyamakan perbedaan antara jumlah tercatat bruto dengan jumlah tercatat setelah memperhitungkan akumulasi rugi penurunan nilai. Metode yang pertama ini lazim disebut dengan metode proporsional. Yang kedua, akumulasi penyusutan dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset tetap. Metode ini lazim dikenal dengan metode eliminasi. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 1 Januari 2018, perusahaan membeli mesin seharga 240 juta. Masa manfaat mesin 4 tahun tanpa nilai sisa. Penyusutan menggunakan metode garis lurus. Pada tanggal 31 Desember 2020, mesin dinilai kembali atau direvaluasi dan diperoleh nilai wajarnya sebesar 160 juta. Berikut pencatatan jumlah revaluasian di dalam laporan keuangan dengan menggunakan dua alternatif pendekatan atau metode tersebut. Hal pertama yang dilakukan adalah menghitung berapa jumlah selisih revaluasian atau nilai revaluasi dikurangi nilai tercatat yang muncul. Harga perolehan 240 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Dalam hal ini dihitung penyusutan selama 3 tahun sebesar 180 juta dan diketahui nilai buku 60 juta.
Kemudian dibandingkan dengan jumlah revaluasian sebesar 160 juta, maka akan diketahui nilai surplus revaluasian sebesar 100 juta. Dengan menggunakan alternatif pertama atau metode proporsional, maka langkah-langkah sebagai berikut. Menghitung gross up nilai mesin, 160 juta dikali 4 per 1, diketahui nilai 640 juta. Angka 4 mencerminkan masa manfaat keseluruhan mesin, sedangkan angka 1 mencerminkan masa manfaat mesin yang tersisa. Selanjutnya, selisih gross up nilai mesin dengan biaya perolehan sebelum revaluasi, yaitu 640 juta dikurang 240 juta, diketahui 400 juta. Kemudian menghitung akumulasi penyusutan selama 3 tahun dengan menggunakan nilai gross up, yaitu 640 juta dibagi 4 tahun dikali 3 tahun, diketahui 480 juta. Dan terakhir, menghitung selisih akumulasi penyusutan nilai gross up dengan akumulasi penyusutan yang lama. 480 juta dikurang 180 juta, diketahui 300 juta. Selanjutnya, jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Debit mesin sebesar 400 juta, dan kredit akumulasi penyusutan mesin dan surplus revaluasi masing-masing sebesar 300 juta dan 100 juta. Ilustrasi ke akun T untuk mesin dan akumulasi penyusutan mesin adalah sebagai berikut. Untuk mesin, sisi debit 240 juta dan 400 juta, hingga jumlahnya 640 juta. Sedangkan untuk akumulasi penyusutan mesin, di sisi kredit sebesar 180 juta dan 300 juta, sehingga jumlahnya 480 juta. Nilai tercatat setelah revaluasi diketahui sebesar 640 juta dikurang 480 juta, yaitu 160 juta. Dengan alternatif kedua atau metode eliminasi. Metode ini dilakukan dengan membalik atau menghapus akumulasi penyusutan yang terbentuk dan mengakui surplus revaluasi sebagai nilai bruto mesin. Jurnal sebagai berikut. Debit akumulasi penyusutan mesin 180 juta dan kredit mesin sebesar 180 juta. Pada saat yang sama dibuat juga jurnal untuk mengakui adanya revaluasi. Debit mesin sebesar 100 juta dan surplus revaluasi sebesar 100 juta. Ilustrasi ke dalam akun T untuk mesin dan akumulasi penyusutan sebagai berikut. Untuk mesin, debit sebesar 240 juta dan 100 juta, dikurangi kredit sebesar 180 juta, sehingga diketahui jumlah sebesar 160 juta. Sedangkan untuk akumulasi penyusutan, sisi debit dan kredit masing-masing 180 juta, sehingga akumulasi penyusutan mesin menjadi nihil. Dan terakhir, nilai tercatat setelah revaluasi adalah sebesar 160 juta. Balik lagi ke masalah yang sedang dihadapi oleh teman di depan. Maka, perusahaan sangat dimungkinkan untuk mencatat aset tetapnya sebesar nilai wajarnya, dan maka pilihan kebijakan akuntansinya adalah model revaluasian.